Pada episode sebelumnya, sosok manusia yang layu itu tiba-tiba membuka kedua matanya sementara Xiao Yan sedang memandangnya. Mata itu sedikit gila saat menatap Xiao Yan. Raungan serak terdengar di dasar mata air ini. Itu tampak seperti tangisan hantu yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mengamati sosok manusia yang layu itu. Sosok itu berjuang dalam kekangan rantai logam. Beberapa saat kemudian sebelum Xiao Yan bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu terjebak di sini?" Huhu. Sosok manusia seperti kerangka itu telah menghabiskan banyak tenaga selama pertarungan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin yang dipancarkan dari 4 rantai logam besar, melelahkan douki sosok itu. Hal ini menyebabkan sosok tersebut tetap berada dalam kondisi yang sangat lemah, namun tidak membahayakan nyawanya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung nafas terakhirnya di tengah kelelahan abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini sungguh kejam. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung, kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak disangka dia menemukan hal misterius di dasar 9 musim semi tenang. Saya adalah kepala suku dari suku Piton 9 Tenang Dalam, Yao Ming. Sosok manusia mirip kerangka itu menarik napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat serak. Rasanya seperti ada batu yang menggores kaca, suara yang sangat memekakkan telinga. Menyelamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon sambil memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang? Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara lemah, "Dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang pastilah seseorang bernama Yao Xiaotian, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dialah orang yang menggunakan rencana jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar 9 musim semi tenang ini. Ah! Bajingan itu. Dia telah membuatku menderita karena kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku beruntung bisa melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Mata Yao Ming langsung berubah menjadi merah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian yang tak ada habisnya muncul di matanya. Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan terdiam saat mendengar teriakan ini. Orang ini telah dimeteraikan di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini sungguh menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang bagaikan pisau tajam yang menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. "Bisakah kamu ceritakan tentang hubungan antara kamu dan Yao Xiaotian itu?" Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. "Saya adalah kakak laki-laki Yao Xiaotian secara darah." Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. "Saya seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Banyak tetua di suku itu yang menyukaiku. Biasanya mustahil bagi Yao Xiaotian menjadi kepala suku. Dia juga memahami hal ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi diam-diam dia sedang membuat rencana jahat. Dia pertama-tama meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya, dia menyegelku di dasar 9 musim semi tenang ini. Kenapa dia tidak membunuhmu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah." Xiao Yan bertanya. "Itu karena dia bahkan tidak ingin kematianku mudah. Haha, kakakku ini benar-benar memperlakukanku dengan sangat baik." Yao Ming tidak bisa menahan tawa seraknya setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan kemarahannya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya, yang bersaudara, akhirnya begitu membenci satu sama lain. "Kamu ingin aku menyelamatkanmu?" Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang.
Dia pasti akan mampu menggerakkan banyak sesepuh. Nasibmu mungkin tidak akan baik setelah kamu muncul. Xiao Yan berkomentar. Saya memiliki 9 tongkat mendalam yang tenang. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Xiao Tian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Sesepuh lainnya tidak akan berani menyerangku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Xiao Tian itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Saya hanyalah Ban Sheng tingkat menengah ketika saya disegel di sini. Mendidih di musim semi selama berabad-abad mungkin membuatku menderita kepahitan yang tak ada habisnya, tapi hal itu juga membuat kekuatanku melonjak. Saya telah mencapai bintang kedua di kelas Dou Sheng. Jika aku diizinkan melihat langit lagi, Dou Qi di dalam tubuhku akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya, kata Yao Ming. Lagi pula, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Dou Zun saat aku menjadi Ban Sheng saat itu. Dengan bakatnya, ia kemungkinan telah mencapai kekuatan Dou Sheng bintang 1 setelah bertahun-tahun, namun ia memiliki bantuan yang dapat dipercaya. Ia adalah tetua pertama dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Menurut tebakanku, penatua ini seharusnya juga memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 1 sekarang. Saat itu, anjing tua ini juga membantu Yao Xiaotian melukai dan menyegel saya secara serius. 2 Sheng bintang 1? Hati Xiao yang terasa sedikit terkejut saat mendengar kekuatan ini. Piton 9 tanah dalam tenang ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Dimungkinkan untuk menyebutkan 2 elit asli Dou Sheng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, totalnya ada 3 Dou Sheng. Kekuatan seperti itu memang layak hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah Yao Ming ini tidak sekuat yang dia duga. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Binatang ajaib pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Hambatan terbesar saya adalah 2 orang ini. Suku Piton 9 tanah dalam yang tenang akan saya kendalikan setelah mereka dibasmi. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamatku. Saya, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi saya menepati janji saya. Setelah saya mengendalikan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming berbinar saat dia melihat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya bersinar. Dia telah memikirkan metode untuk memutuskan aliansi 3 Pulau Naga dan juga berpikir untuk mencari beberapa pihak eksternal untuk membantu Xian sejak dia mendengar apa yang terjadi. Namun, dia belum mendapatkan ide bagus sekeras apapun dia berpikir. Lagi pula, suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tapi pasti akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menangani ini sendiri. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya memikirkan apa yang bisa dia peroleh. Mengingat karakternya, dia pasti akan menyetujui aliansi dengan 3 Pulau Naga untuk melawan Pulau Naga Timur milik Xian, tapi hanya jika dia mendapatkan banyak keuntungan. Saat itu, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Piton 9 tanah dalam yang tenang, hal itu pasti akan merusak skema 3 Pulau Naga besar. Kehilangan bala bantuan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pikiran ini terlintas dalam benak Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak mampu memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan merasakan ketidakadilan yang besar. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa.
Dia tidak akan bisa membuat Xiao Yan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara agar aku bisa menyelamatkanmu. Saya bahkan dapat membantu Anda merebut kembali posisi Anda sebagai kepala suku setelah menyelamatkan Anda. Namun, ada syaratnya, mata Xiao Yan berkedip. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming sambil mengucapkan proposisinya, kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, Anda pasti akan terluka parah bahkan jika Anda adalah seorang elit Dou Sheng. Kekuatanmu akan tetap stagnan. Ekspresi Yao Ming sedikit berubah setelah mendengar gagasan ini. Ini sama dengan menyerahkan nyawanya kepada orang lain. Aku hanya bisa mempercayaimu jika kamu melakukan ini. Jika Anda menolak, saya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiao Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming dengan erat mengatupkan giginya. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, namun kemarahan dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang dideritanya selama ratusan tahun. Dia segera mengatupkan giginya dan meraung pelan, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hati saya. Aku harus mencabik-cabik itu menjadi ribuan keping. Baiklah. Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui lamarannya. Hah! Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah kerlipan melintas di alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak. Akhirnya terbentuklah seekor ular hitam besar di hadapannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming berinisiatif memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa yang panas dengan cepat muncul sebelum dengan cepat menyerang dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu bergetar hebat saat jejak spiritual itu masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual, yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Itu benar, aku datang ke 9 musim semi tenang ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Tahukah kamu di mana benda itu berada? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di musim semi 9 tenang. Biasanya, diperlukan waktu 1000 tahun sebelum bongkahan seukuran telapak tangan bisa terbentuk. Aku telah menelan benda-benda ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, cahaya darah ini berhenti di depan Xiao Yan. Cahayanya adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal itu sepertinya memiliki darah yang mengalir tanpa henti, memberikan penampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal darah musim semi? Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil mempelajari kristal darah dengan keanehannya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin menyebar dari tangannya. Tangan Xiao Yan langsung membeku. Itu memang kristal darah musim semi. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es itu pecah. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat ke arah Yao Ming dan bertanya, bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Apakah saya menghancurkan keempat rantai logam ini? Tidak perlu untuk itu. Rantai logam ini bukanlah satu-satunya hal yang menahanku. Sebaliknya, itu adalah batu yin musim semi kuning yang menempel di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang mengalir darinya yang menghabiskan dou qi di dalam tubuhku, menyebabkanku tetap dalam kondisi lemah. Ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebakku meskipun terbuat dari bahan yang unik. Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab. Oh. Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu memang tertanam ke dalam singkapan seperti gunung yang berwarna hitam pekat. Bentuk gunung ini tidak besar.
Ukurannya hanya lebih dari 100 kaki, namun kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik meski memiliki perlindungan api surgawi. Apakah ini batuin musim semi kuning? Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia melihat ke arah gunung yang hitam pekat. Douk yang besar dan perkasa melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Boom! Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiao Yan mendarat. Namun, gunung hitam pekat itu hanya bergetar. Pukulan Xiao Yan, yang dapat melukai Ban Sheng elit secara serius, bahkan gagal meninggalkan sedikit pun jejak pada batu ini. Batu Yin musim semi kuning telah dimurnikan oleh kekuatan gelap dan dingin di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika aku memulihkan kekuatanku, masih akan sangat sulit bagiku untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang ditimbulkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih mendesis keluar. Dia segera melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini dikurung di tempat ini selama berabad-abad. Wajah keriput Yao Ming menunjukkan kekecewaan setelah melihat banyak usaha Xiao Yan yang sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi tenang ini sungguh luar biasa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Dia meringkuk 2 jari dan segumpal api surgawi yang sangat bertekanan naik. Itu bertindak seperti jarum yang dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam tubuh gunung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyentuh benda berbentuk lingkaran yang sangat keras. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api itu dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti pelet itu. Saat jarum api menembus pelet, Xiao Yan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan tersebut. Rantai logam raksasa itu benar-benar putus. Dia benar-benar berhasil? Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan liar. Saat Xiao Yan membuka segel Yao Ming, suasananya sangat ramai di dalam istana megah di jaringan bawah tanah ular tenang. Para pemimpin dari banyak suku manusia ular telah berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di singgasana di dalam istana. Dia terlihat cukup tampan, tapi ada rasa dingin yang gelap, yang tidak bisa disembunyikan, di alisnya. Kedua matanya sedikit tertutup. Kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan rasa dingin di hati. 2 wanita dengan sosok mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria itu sementara tangan besarnya terus-menerus menjelajahi tubuh lembut indah kedua wanita itu, menyebabkan mata mereka tampak sedikit hilang. Keduanya tampil luar biasa mempesona. Hah! Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi terkejut muncul di matanya, segelnya telah rusak. Kepala suku, ada apa? Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah cerah di bahunya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar dikirim ke telinga orang tua itu. Apa? Bagaimana mungkin? Wajah tetua itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat melirik para tetua dan pemimpin berbagai suku di aula besar. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, kamu harus segera pergi. Kita berdua akan berakhir jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Saya akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukung Anda. Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari singgasana. Haha, ada seorang tetua yang ingin melaporkan sesuatu. Kepala suku telah pergi menemuinya. Semuanya, silakan lanjutkan, penatua itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu menghilang. Boom! Xiao Yan membuka segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api tersebut.
Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan Do Uqi di dalam tubuhmu benar-benar habis. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Do Uzong dapat membunuhmu. Haha, tak disangka aku, Yao Ming, benar-benar bisa bertahan hingga hari ini. Teman muda, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas sekali, dia sangat bersemangat. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu menyelamatkanku. Selama saya bisa membalas dendam, saya akan menggunakan kekuatan seluruh suku Piton 9 tanah dalam yang tenang untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat mendalam dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah akibat dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe orang yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikan jarinya dan botol obat terbang ke arah Yao Ming. Dia berkata, konsumsilah beberapa pil obat untuk memulihkan Do Uqi Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Ayo cepat tinggalkan 9 musim semi tenang ini. Kami akan pergi dan mencari masalah dengan Yao Xiaotian setelah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu. Ya, teman muda Xiao yang benar. Yao Ming mengangguk dan tanpa basa-basi menelan botol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin dia bisa menandingi Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi 2 anak panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao Yan telah tinggal di 9 musim semi tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar Do Uqi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan saat dia bergegas keluar dari mata air. Xiao Yan akhirnya bertemu dengan ular aneh yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan pulang. Untungnya, Yao Ming tampaknya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiao Yan menghindari kesulitan bertarung dengan ular aneh tersebut. Kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya halangan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela napas lega. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba mempercepat. Kami akan keluar. Xiao Yan tersenyum saat dia berjalan mendekati permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Boom! Suara teredam tiba-tiba keluar dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara derasnya angin terus-menerus muncul. Cailin. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut muncul. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiao Yan meraih tangannya dan menarik Cailin ke sampingnya. Kamu akhirnya keluar. Cailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan. Tangannya buru-buru mengusap darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Cailin. Dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada orang berpakaian hitam melayang di udara. Orang berpakaian hitam sedang menatap Xiao Yan dengan sepasang mata yang sangat gelap dan kejam. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan Xiao Yi telah terluka olehnya, Cailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan melihat ke suatu tempat tidak jauh dari mata air. Aura King Lin dan Xiao Yi sedikit kacau. Mereka berdua mengalami cedera serius. Matanya menjadi sedingin es. Pria berpakaian hitam di langit itu memandang Xiao Yan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan mata yang sangat pekat. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini dari manapun kamu berasal. Raja ini akan membantumu merawat ketiga keindahan ini. Ini adalah harga yang harus kamu bayar atas kecerobohanmu. Yao Xiaotian, kamu bajingan tua.
Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Ming berubah menjadi merah darah saat dia menatap orang berpakaian hitam di langit. Kekejaman tak berujung terpancar dari matanya saat aumannya bergema melalui jurang yang dalam ini. Ceka-ceka, kakakku yang baik. Tidak disangka Anda selamat. Namun, saat ini kamu bahkan tidak dapat memblokir satu serangan pun dariku. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit itu tertawa jahat setelah mendengar raungan ganas Yao Ming. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara kedua bersaudara itu. Yao Xiaotian itu seharusnya adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah. Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan Yao Xiaotian ini karena ia mampu menjadi kepala suku dari suku Piton 9 tenang dalam tanah. Berat, terlepas dari bagaimana kamu berhasil menyelinap ke jaringan ular tenang bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah 9 Piton tanah dalam tenang milikku. Kamu hampir menghancurkan rencanaku. Oleh karena itu, raja ini akan melemparkanmu dan orang cacat itu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Xiaotian sangat kejam saat dia menatap Xiao Yan. Jika dia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam segilnya, Xiao Yan pasti berhasil menyelamatkan Yao Ming secara rahasia. Begitu Yao Ming memulihkan kekuatannya, dia pasti akan merebut posisi kepala suku. Pada saat itu, akan ada masalah lagi. Anda harus mencoba memulihkan Douki Anda sesegera mungkin. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan tidak bereaksi banyak saat dia menatap mata jahat Yao Xiaotian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau sementara dia berbicara dengan suara lemah. Hati-hati. Orang ini saat ini memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 1 tingkat menengah. Selain itu, dia juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Piton 9 tenang dalam tanah milikku. Tidak mudah menghadapinya. Yao Ming memperingatkan. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah memulihkan doukinya dengan cepat. Yao Xiaotian takut pada Yao Ming, jadi dia tidak akan menjadikan ini masalah besar. Namun, dia pasti telah mengumpulkan pendukungnya sendiri setelah bertahun-tahun. Meskipun tetua lain mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, kroni-kroni Yao Xiaotian pasti akan mematuhi perintahnya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Cai Lin. Dia menginjak permukaan danau dan terbentuklah riak melingkar. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao Xintian dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan elit Dou Sheng dengan level yang sama setelah maju ke kelas Dou Sheng. Tenang, 9 mata air tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus. Anggaplah dirimu beruntung mati di sini, Yao Xiaotian tertawa dengan cara yang aneh. Kemungkinan besar Anda cukup berbakat untuk mencapai kelas Dou Sheng di usia yang begitu muda. Namun, Anda tidak boleh terlibat dengan orang cacat ini. Karena kamu telah melakukannya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Raja ini tidak ingin mengetahui namamu. Hari ini, kamu bisa mati dengan damai di sini. Senyuman di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Matanya keji saat menatap Xiao Yan seperti ular berbisa. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh gua bergetar. Petir energi membentuk telapak tangan berukuran 10.000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini dibunyikan. Sebuah kekuatan yang menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan hingga hancur. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat telapak tangan, yang dengan cepat membesar di matanya, dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini bertahan di sekitar tangan besar itu, dan suhunya yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih yang tebal. Api surgawi? Yao Xiaotian sedikit mengernyitkan alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat.
Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan itu terbentuk. Jari musim semi kuning. Energi berkumpul dengan cara yang luar biasa. Jari itu dengan cepat berkumpul menjadi jari berwarna kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yap Xiaotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang samar. Itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan daratan jika dilihat dari kejauhan. Jari musim semi kuning menentukan hidup dan mati. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu bergemuruh dan turun juga. Seluruh langit-langit runtuh saat dinding di sekitar jurang yang dalam hancur berkeping-keping, membentuk retakan yang sangat besar. Serangan ini mengguncang daratan dan pegunungan, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Keterampilan Dou kelas Tian, ya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Dou kelas Tian yang dilepaskan oleh elit Dou Sheng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Sombong sekali. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kaki Xiao Yan melangkah maju saat Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam muncul hampir seketika. Dalam beberapa kedipan, bola itu berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan telapak tangan penciptaan surga agung setelah naik ke kelas Dou Sheng. Kekuatan dan auranya tidak diragukan lagi telah melonjak ratusan kali lipat dari sebelumnya. Bola cahaya hitam terbentuk dan mengeluarkan kekuatan isap yang menakutkan. Jurang di sekitarnya retak. Batuan besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. Telapak tangan penciptaan surga yang agung, hancurkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan bola cahaya hitam besar itu melesat ke atas. Ia dengan cepat muncul di tempat jari pegas kuning berada sebelum tiba-tiba mulai berputar dengan liar. Jari kuning menekan bola cahaya berwarna hitam. Energi menakutkan menyapu jurang maut seperti badai. Cahaya hitam berputar dengan liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari pegas kuning itu terseret ke dalam cahaya hitam setinggi 10 kaki sekaligus. Akhirnya, jari musim semi kuning ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut dan geram. "Nak, aku telah meremehkanmu." Ekspresi muram melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning patah. Tubuhnya bergoyang dan Dou Qi dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga tiba-tiba mulai membengkak saat ini. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Keganasan yang mengerikan terpancar dari tubuh ular itu. Dia tampak seperti dewa jahat yang turun. Keterampilan menyegel, segel besar musim semi kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular aslinya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari 9 mata air tenang di bawah saat dia meraung. Di bawah kendali Yao Xiaotian, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dou Qi miliknya yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiao Yan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dou utama dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Ini adalah Dou skill tingkat menengah kelas Tian. Jika Anda tertekan olehnya, Anda akan disegel dalam 9 musim semi tenang. Saat itu, saya terkejut dengan keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiao Yan setelah segel raksasa ini muncul. "Bocah, pergi dan mati." Yao Xiaotian tertawa keras setelah melihat bentuk anjing laut raksasa ini. Dia mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu melesat ke arah Xiao Yan, dan kekuatan yang sangat gelap dan dingin menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Anjing laut raksasa hitam itu bergetar saat teriakan ini terdengar. Segel itu menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiao Yan dalam sekejap. Akhirnya, ia tiba-tiba jatuh dan dengan kejam menabrak 9 musim semi yang tenang. Anjing laut raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar muncul saat riak melingkar yang menakutkan menyebar. Benda apapun di dalam jurang yang dalam ini akan rata dalam sekejap. Haha! Ular raksasa yang diubah menjadi Yao Xiaotian tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini.
Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang, segelnya akan segera membatasi Douki di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan Dousheng bintang 1 tingkat menengah. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk Xiaoyan, yang sedikit lebih lemah darinya. Ini buruk. Yao Ming, yang sedang memulihkan Doukinya, merasakan hatinya tenggelam setelah melihat bentuk segel. Namun, tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa yang menekan 9 mata air tenang bergetar hebat. Suara keras muncul beberapa saat kemudian. Anjing laut raksasa itu terguncang hingga terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian langsung terkejut saat melihat segelnya dipukul mundur. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menindasku. Bam! 9 musim semi tenang tiba-tiba meledak setelah tawa seperti guntur ini keluar. Cahaya keemasan terang muncul seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar itu berisi teratai api 4 warna yang berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu membanting dengan keras dan tanpa ampun memukul kepala ular besar itu. Ledakan! Teratai api meledak saat bersentuhan. Kekuatan penghancur itu dihantamkan ke tubuh Yao Xiaotian dengan kekuatan tangan emas yang menakutkan. Tubuh besar Yao Xiaotian tampak seolah-olah telah menelan petir yang tak terhitung jumlahnya saat suara gemuruh terus-menerus muncul. Darah yang mengandung panas keluar dari tubuhnya. Kemudian tubuh Yao Xiaotian terbang kembali dan akhirnya menabrak tembok gunung. Dia menghancurkannya menjadi debu. Cahaya keemasan berkedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Ia mengayunkan tinju raksasanya dan dengan kejam menghancurkannya. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bajingan, kamu berani berperilaku kejam di wilayah 9 piton tanah dalam tenang milikku ini. Penjaga ular tenang, tangkap orang ini. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiaoyan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas sekali, pertarungan antara Xiaoyan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Piton 9 tenang dalam. Xiaoyan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, namun kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi menyebar ke seluruh kakinya dan secara kebetulan kaki itu ditekan pada titik sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah tempat fatal dari klan ular. Jika diserang, bahkan Dousheng elit pun akan menderita. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Piton 9 tenang dalam tanah. Orang-orang ini menatapnya dengan mata marah. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, suku Piton 9 tanah dalam yang tenang adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan telah memukuli pemimpin mereka. Tidak ada seorang pun yang mampu menanggung penghinaan ini. Nak, siapa kamu? Kamu benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Piton 9 tenang dalam tanah milikku. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah terang di bahunya berdiri di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiaoyan, setelah menjerit dingin. Hatinya sedikit bergetar. Tidak disangka Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang tak dikenal ini meskipun dia kuat. Kita harus menahannya hari ini, tidak peduli siapa dia. Kalau tidak, bagaimana suku Piton 9 tanah dalam tenang kita bisa bertahan di dunia binatang ajaib jika masalah ini menyebar? Seorang lelaki tua berambut abu-abu di samping lelaki tua itu berteriak dengan marah. Pengawal ular yang tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Orang tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dipahami. Respons yang teratur dikeluarkan setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara hembusan angin terdengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Banyak aura yang mengunci dirinya. Fondasi dari 9 piton tanah dalam yang tenang ini memang cukup kuat. Semua penjaga ular tenang ini memiliki aura yang sangat kuat. Selain itu, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerja sama yang sempurna.
Mata Xiao Yan menyapu 100 pengawal ular tenang dan sebuah kejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Aliansi Istana Langit. Boom! Sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa lolos dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah darah saat dia melihat ke arah Xiao Yan dan meraung, "Semua tetua, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini." Banyak tetua di langit sedikit terkejut setelah mendengar auman Yao Xiaotian, tapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara hembusan angin muncul. Sesepuh dengan kekuatan besar ini tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalam. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat para tetua ini turun tangan. Bahkan seorang pahlawan pun tidak akan mampu melawan begitu banyak orang sendirian. Ini adalah markas besar suku Piton 9 Tenang Dalam. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan yang terus-menerus ini. Bagaimanapun, Yao Xiaotian dan tetua dengan ular merah cerah di bahunya semuanya adalah Dou Sheng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, silakan kembali. Izinkan saya menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin berbagai suku di jarak yang cukup dekat. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata tersebut, namun mereka perlahan mengangguk, tidak berani melanggar perintah kepala suku. "Hehe, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa diketahui siapapun setelah mengusir para pemimpin dari berbagai suku ini?" Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari 9 mata air tenang oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi layu. Sebaliknya, ukurannya menjadi jauh lebih besar. Wajahnya agak gelap ketika aura jahat menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku Piton 9 Tenang Dalam tanah tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa tetua akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. "Kepala suku Yao Ming. Bagaimana itu mungkin? Bukankah kamu mati setelah latihanmu salah?" Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia adalah saudara laki-laki kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia telah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul. Matanya beralih ke sesepuh dengan ular merah cerah di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam. Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pastilah kaki tangan orang lain itu. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia!" Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. "Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu begitu ingin membungkamku?" Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa tetua, Elder Xian, Elder Ming, Elder Liu, "Kalian bertiga paling dekat dengan saya saat itu. Jangan bilang padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa mengenaliku." Ketiga tetua berambut putih itu menatap Yao Ming setelah mendengar tawanya. Kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka berkata, "Sepertinya dia adalah kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga tidak boleh menimbulkan kebingungan di dalam suku." Saat ini, kepala suku dari suku Piton 9 Tenang Dalam tanah adalah Yao Xiaotian. "Apakah Anda mencoba mengkhianati suku tersebut?" Tetua dengan ular merah cerah di bahunya menatap mereka bertiga dengan mata seram saat dia dengan dingin menanyai mereka. Tetua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. "Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Ketiga sesepuh buru-buru menjawab. "Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan aku menghilang justru karena saudara laki-lakiku yang baik dan tetua pertama. Mereka bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar 9 mata air tenang.
Jika aku tidak diselamatkan kali ini, aku akan menghabiskan seluruh hidupku tersegel di bawah 9 mata air tenang. Mereka mengetahui bahwa aku melarikan diri hari ini dan tentu saja harus segera membungkamku. Yao Ming tertawa kecil. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi bagaikan guntur yang meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Tetua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa tetua segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah kamu mempercayai kata-katanya? Penatua pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara seram. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara yang lantang. Kalau begitu, orang tua ini akan menangkapnya secara pribadi. Saya akan membuatnya mengatakan kebenaran dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming saat dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi sangat hitam saat bau busuk menyebar dari tangannya. Palm racun besar daun layu. Penatua pertama, Anda sangat cepat dalam upaya membungkamnya. Angin baru saja bertiup dari telapak tangan tetua pertama ketika tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas raksasa muncul di antara Yao Ming dan tetua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan bertabrakan dengan tetua pertama. Badai energi melanda saat keduanya bertabrakan. Energi tersebut mengguncang gunung-gunung besar di bawahnya hingga mulai retak. Tetua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Berat, kamu mencari kematian. Tetua pertama, kamu nampaknya semakin cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap ke arah tetua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam keluar dan berubah menjadi tongkat kerajaan sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang tampak hidup berputar di atasnya. Manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Silakan kunjungi situs web FR. WN. Oh, untuk membaca pembaruan tercepat. Semua tetua, apakah kamu masih mengenali benda ini? 9 tongkat mendalam yang tenang? Ini sebenarnya adalah 9 tongkat mendalam yang tenang yang telah hilang selama ratusan tahun. Itu adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua tetua di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Dikabarkan bahwa manik ular pada 9 tongkat mendalam tenang memiliki garis keturunan suku 9 Raja Tenang yang sangat murni. Jika suku 9 ular tanah dalam yang tenang saat ini dapat memperoleh garis keturunan ini, tidak diragukan lagi hal itu akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang laju penipisan darah mereka. Tidak heran saya tidak dapat menemukan 9 tongkat mendalam yang tenang dimanapun saya mencari. Itu telah tertelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia melihat ke arah Yao Ming. Tinjunya terkepal erat. Semua sesepuh, kita tidak boleh hanya mendengarkan satu sisi cerita saja. Semua orang tahu bagaimana suku Piton 9 tanah dalam yang tenang berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia diangkat di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan 9 tongkat mendalam yang tenang, dia akan mendapat tempat di suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ini di masa depan. Tetua pertama tanpa ampun memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan 9 tongkat mendalam yang tenang kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Tentu saja, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming dengan dingin tersenyum setelah mendengar kata-kata sesepuh ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki 9 tongkat mendalam tenang adalah kepala suku dari suku Piton 9 tenang dalam tanah kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Saat kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, kalian semua juga sepakat bahwa kalian akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga tetua itu, yang telah disebutkan namanya oleh Yao Ming sebelumnya,
saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini. Ketiga tetua itu benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Oleh karena itu, beberapa suara persetujuan muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin yang menakutkan menyapu saat mereka menyerang Xiao Yan dengan kejam. Tampaknya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan cara itulah mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Dousheng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi. Perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan tetua pertama menyerang pada saat yang bersamaan. Salah satu dari orang-orang ini adalah Dousheng bintang 1 tingkat menengah sementara yang lainnya adalah Dousheng bintang 1 tingkat lanjut. Mereka menjadi sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan pada akhirnya akan menghadapi bahaya yang mengancam nyawa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua sangat cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu apa yang kalian berdua rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan badan kaca King Kong hingga batasnya. Tubuh aslinya yang besar sekali lagi membengkak hingga mencapai puncak setinggi 99 kaki. Cahaya keemasan terang bertahan di permukaan tubuhnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi warna emas gelap. Kulit keemasannya bergetar saat suara gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato Klan muncul. Xiao Yan tidak puas meski telah melepaskan badan kaca King Kong ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak liar di depan mata Yao Xiaotian dan tetua pertama yang tercengang. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi Dousheng bintang 1 tingkat lanjut. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari tetua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Ia sebenarnya mampu memperkuat dirinya sebanyak 2 level. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak mampu melakukan ini. Hati mereka berdua bagaikan lautan badai. Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Dousheng, namun Xiao Yan dapat langsung melompat dari level awal ke level mahir. Teknik rahasia yang begitu kuat sangatlah langka. Haha, izinkan aku menguji seberapa kuat 2 Dousheng jika digabungkan. Xiao Yan menertawakan langit setelah merasakan kekuatan besar dan perkasa yang dapat mengendalikan dunia. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah dalam diri beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka dengan cepat mundur. Di sana darah sudah mengalir meskipun Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan hasrat membunuh, hanya tawanya saja yang mampu menghancurkan meridian pakar kelas Dousheng manapun. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya dimiliki oleh elit Dousheng. Hanya tertawa saja sudah bisa menghancurkan jiwa seseorang. Arogan. Tetua pertama tertawa terbahak-bahak. Tangannya menjadi hitam pekat saat bau busuk menerpa. Hanya dengan satu sentuhan racun mematikan di tangannya akan menyebabkan bahkan seorang elit Ban Sheng menderita. Gemuruh. Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari tetua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin menakutkan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan dengan keras dengan 2 orang itu, 2 tinju melawan 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak yang menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km hingga runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Dousheng sangat mematikan. Para tetua dan anggota dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang buru-buru mundur setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita turun tangan? Dari kelihatannya, orang bercahaya emas itu nampaknya sangat kuat. Bahkan gabungan tetua pertama dan kepala suku Xiaotian tidak dapat memperoleh keuntungan melawannya. Jangan cemas. Orang itu sepertinya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku tersebut menjadi kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming.
Mungkin akan baik bagi kami jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah mendidik banyak pembantu dekatnya selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana menyerang kepala suku Yao Ming secara diam-diam. Hentikan mereka. Sekelompok sesepuh yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba tertuju pada kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Dou Qi keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Penatua Ming, apa yang kamu rencanakan? Kepala suku sedang dalam masalah. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya, namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? Sekelompok generasi muda justru berani berteriak di depan orang tua ini. Tangkap mereka. Jari musim semi kuning. Cakar racun hantu yang tenang. Jari energi yang sangat besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai dengan energi yang sangat gelap dan dingin saat itu dengan kejam menekan ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama, penatua pertama juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental berwarna hitam. Bahkan udaranya sendiri telah terkorosi saat cairan itu jatuh. Telapak tangan penciptaan surga yang agung. Keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel. Ekspresi Xiao Yan luar biasa suram saat dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung saat bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak tangan energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak tangan yang mengkristal. Keterampilan segel dewa, gabungan 5 segel, adalah pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan kelima segel menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari telapak tangan penciptaan surga yang agung. Tangan kanan Xiao Yan menciptakan telapak tangan penciptaan surga agung sementara tangan kirinya menciptakan gabungan 5 segel. Keduanya dilepaskan bersama-sama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu tetua pertama. Seluruh area menjadi sunyi saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan tersebut. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh pada saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Xiao Yan, sosok cahaya keemasan, terhuyung mundur ke langit sementara Yao Xiaotian dan tetua pertama keduanya terdorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan mampu bertarung secara seimbang dalam tabrakan langsung dengan mereka berdua hanya dengan menggunakan kekuatan Dou Sheng bintang 1 awalnya. Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya merasakan kegelisahan yang samar-samar. Kekuatan Xiao Yan yang kuat akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya menjadi sedikit merepotkan. Masalah hari ini sepertinya tidak akan terselesaikan semudah yang dia bayangkan. Elder Ming, kamu bajingan berani menyerang anggota suku? Yao Xiaotian mengalihkan pandangannya. Tiba-tiba dia melihat kelompok penatua Ming yang telah menghentikan semua pembantu dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Tentu saja, kami tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Penatua Ming berteriak. Bajingan! Yao Xiaotian sangat marah hingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini akan berbalik melawannya. Bukan saja mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Tetua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian mengembalikan pandangannya ke tetua pertama saat dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku sudah menyuruhmu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk mempertahankan mereka. Sekarang, kamu telah membiarkan musuh berkembang. Tetua pertama menegur Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan hal ini tidak akan membantu situasi. Dia mengatupkan giginya dan berkata, saya akan memblokir anak nakal ini. Anda harus mencari kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya. Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiao Yan.
Matanya seperti pisau tajam saat menembak ke arah Yao Xiaotian dan tetua pertama. Dia berhenti bersembunyi saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada siapapun yang hadir muncul. Dou Sheng Bintang 2. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama langsung berubah pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming menjadi lebih kuat dan bukannya memburuk sejak dia ditekan selama bertahun-tahun. Dia sebenarnya telah melonjak dari kelas Ban Sheng saat itu menjadi Dou Sheng Bintang 2. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini berkali-kali lebih besar dari Yao Xiaotian. Kelompok penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah binatang ajaib. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tapi mereka memiliki umur yang sangat panjang. Dalam dunia Magical Beast, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk naik dari kelas Ban Sheng ke Dou Sheng Bintang 2 sudah cukup cepat. Saudara Xiaoyan, Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Setelah aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan bersedia berbagi suku Piton 9 tanah dalam yang tenang denganmu di masa depan. Mata Yao Ming tertuju pada Xiaoyan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung rasa terima kasih yang sangat besar. Jika Xiaoyan tidak menyelamatkannya dari mata air, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya dalam waktu yang lama, kemungkinan besar dia akan mati karena kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang sudah kamu pulihkan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa keras. Kalau begitu, serahkan tetua pertama padaku. Kamu harus melunasi hutang di antara kalian berdua dengan benar. Xiaoyan tertawa pelan. Iya. Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan hal yang tidak perlu saat dia berbalik. Matanya yang gelap dan ganas tertuju pada Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku mengembalikan semua kepahitan yang aku rasakan selama ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilatan. Ekspresi ganas perlahan muncul di wajahnya. Tubuh Xiaoyan bergerak, dan dia muncul di depan tetua pertama setelah Yao Ming bertindak. Dia menyeringai pada tetua pertama, tetapi tetua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia menyadari senyuman itu. Dia mengerti bahwa semuanya telah diputuskan,